Hai hai hai, selamat datang kembali di channel Min Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Battle Troop di Heaven. Nggak pakai lama lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Cekidot. Segera Pilar Tianjun menyapu dengan ganas dan langsung bertabrakan dengan energi pedang merah dengan keras. Hanya saja Pilar Tianjun milik Xiuyan ukurannya sangat besar, sehingga cukup untuk mengguncang lautan kekosongan. Tiba-tiba dia seperti batu besar yang menghantam air yang tenang, yang membuat seluruh lautan kekosongan bergetar, meskipun tidak memicu badai kehampaan. Tapi sepertinya energi pedang pengejar jiwa kekosongan yang dengan intensitas seperti itu, sepertinya dapat dengan mudah menyebabkan fluktuasi yang kuat di lautan kehampaan. Tuar! Tiba-tiba suara ledakan keras terdengar. Bahkan dampak dari ledakan dahsyat tersebut juga langsung menyebar ke sekeliling dengan panik, yang menyebabkan gelombang energi menakutkan muncul di lautan ketiadaan. Di bawah tabrakan dua kekuatan itu, meskipun energi pedang Meng Shen memiliki jiwa dan esensi darah yang tak terhitung jumlahnya, tapi Pilar Tianjun Xiuyan jelas jauh lebih kuat. Pada saat ini, energi pedang Meng Shen terus-menerus terjepit dan jatuh melambat melalui instruksi, tetapi tidak benar-benar bisa menghentikan penekan Pilar Tianjun. Sehingga energi pedang Meng Shen yang tidak dapat menghentikan Pilar Tianjun, tubuhnya bergetar tiba-tiba. Bahkan Meng Shen juga merasakan bahwa ada tekanan yang sangat kuat yang terpancar dari tubuh Xiuyan menyelimuti seluruh tubuhnya, sehingga membuatnya tidak mampu untuk bergerak. Merasakan itu, mata Meng Shen menyusut tajam, dan saat itulah dia menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Namun, sekalipun manik darah di dadanya telah meningkatkan kekuatannya secara signifikan, tapi masih tidak jelas bahwa ledakan kekuatan Xiuyan tiba-tiba terlalu kuat, yang membuat Meng Shen tidak dapat lagi mengatasinya dengan metode rahasianya. Segera di bawah tekanan seperti itu, organ dalam di tubuh Meng Shen mulai gemetar hebat, sehingga kengerian yang terpancar di matanya menjadi semakin intens. Karena dia merasakan krisis kematian yang sangat kuat, seolah-olah tubuhnya diselimuti oleh tangan tak kasat mata. Sialan! Pada saat ini, Meng Shen tahu bahwa jika dia tidak dapat menghindari pilar ini, bahkan jika dia mengenakan baju besi dewa palsu di tubuhnya, baju besi tersebut pasti tidak akan mampu melindunginya. Cepat, tembakkan sinar pemusnahan Dewa Taisu! Meng Shen memerintahkan Dewa Kekosongan untuk memblokir Pilar Tianjun yang menyapu ke arahnya dengan ganas. Namun ketakutan di matanya membuatnya dia tidak bisa berpikir tenang lagi. Jadi pada saat ini, dia juga menggunakan baju besi dewa palsu untuk mengembun di depannya. Kemudian mengeluarkan beberapa perisai, mencoba menggunakan lengannya untuk menahannya. Tapi tiba-tiba, ada rasa sakit yang muncul di pupil mata Meng Shen, yang membuat Meng Shen tidak bisa bergerak lagi. Jadi dia menggertakkan gigi dan menggerakkan pikirannya lagi, karena ancaman kematian membuatnya tidak bisa terlalu peduli lagi. Kemudian pedang pengejar jiwa sepenuhnya dikendalikan olehnya. Namun Meng Shen melihat Pilar Tianjun menyelimuti energi pedangnya, sehingga dia tidak dapat bergerak di bawah kekuatan Pilar Tianjun ini. Jadi sekarang dia harus membiarkan Dewa Kekosongan untuk menahan pukulan Pilar Tianjun. Segera Dewa Kekosongan terteleportasi dan muncul di atas kepala Meng Shen, kemudian menyelimutinya dengan kekuatan yang tak tertandingi. Hanya saja saat Dewa Kekosongan mengaum, ukuran Pilar Tianjun juga tidak lebih besar dari ukuran Dewa Kekosongan. Bahkan tampaknya lebih besar. Tepat ketika bayangan besar Pilar Tianjun melonjak semakin ganas, dia langsung menghancurkan energi pedang dan menghantam di Dewa Kekosongan dengan keras. Tuar! Segera di bawah tumbukan seperti itu,
Seluruh tubuh Dewa Kekosongan mengeluarkan suara keras dan segera menjadi lebih ganas. Namun hal itu juga diiringi dengan kehancuran Dewa Kekosongan. Tapi meskipun Meng San memang bisa memblokir pukulan pilar Tianjun dengan menggunakan Dewa Kekosongan, tetapi tubuh Meng San masih tidak bisa bergerak, sehingga membuatnya berkeringat dingin dan dia tidak dapat menemukan cara untuk menyelesaikan krisis untuk sementara waktu. Bahkan dia tidak tahu apa yang harus dilakukan. Sebelumnya, dia telah menyatakan dirinya bergelar Dewa Kekosongan dan dia juga merupakan seorang jenderal. Tapi sekarang, dia akan kehilangan gelar jenderalnya saat ini. Karena meskipun ada berbagai macam kekuatan dari pilar Tianjun yang tampaknya jauh lebih kuat daripada cermin kekosongan dan gelap Dewa Taisu, dan dia akan terus melepaskan tekanan pada Dewa Kekosongan dengan kekuatan yang mengerikan. Sehingga di bawah tekanan pilar Tianjun yang terus menyapu ke depan, perisai-perisai yang melindungi Meng San hancur berkeping-keping. Bahkan baju dewa palsu di tubuh Meng San secara bertahap juga mulai runtuh. Pada saat ini, meskipun Dewa Kekosongan memang memblokir pilar Tianjun agar tidak sepenuhnya menghancurkan Meng San, tetapi Dewa Kekosongan juga tidak dapat sepenuhnya memblokirnya. Sehingga kekuatan yang terus menyapu keluar langsung menghantam Meng San, yang menyebabkan ada banyak retakan pada baju besi dewa palsunya dan tekanan yang menyebar ke tubuhnya, sehingga kulitnya sudah merona. Namun bukan karena takut, tapi karena darahnya mengucur dan tubuhnya mengalami tekanan yang sangat besar, yang seolah-olah itu akan meledakkannya secara langsung. Tuar! Dengan suara teredam, baju besi dewa palsu akhirnya meledak dan berdengung di telinga Meng San. Kekuatan ini tampaknya seperti bisikan kekuatan tak kasat mata yang akan membunuhnya. Tunggu, jangan bunuh saya. Saya tahu banyak rahasia Taisu. Saya juga bersedia memberontak dan melawan Taisu. Sebagai ganti nyawa saya akan memberikan informasi yang cukup penting, kata Meng San dengan ketakutan. Sekarang dia benar-benar panik karena semua pakaian di tubuhnya meledak. Kemudian daging dan darah di tubuhnya menjadi merah darah mulai menembus kulitnya dan terus mengalir dari tubuhnya. Anda layak mati, kata Xiaoyan dengan suara dingin, dan tubuhnya hanya hampir 10.000 kaki, bersinar dengan cahaya keemasan. Kemudian dia mengangkat lengannya lagi, yang membuat pilar Tianjun tiba-tiba bergetar lagi. Kali ini, Meng San menggunakan seluruh kekuatannya yang tersisa untuk berbicara. Tapi meskipun Meng San meminta belas kasihan, tapi itu tidak mempengaruhi Xiaoyan. Hingga akhirnya tubuh fisik Meng San tidak dapat menopangnya lagi, dan langsung meledak dengan keras. Segera jiwa Meng San langsung berubah menjadi aliran cahaya, namun tepat ketika dia hendak melarikan diri, tiba-tiba kekuatan isap yang sangat kuat terbang keluar untuk mengendalikan jiwa Meng San. Saya benar-benar ingin menggunakan jiwa ribuan makhluk dari Taisu untuk memberi penghormatan pada jiwa-jiwa tak bersalah Sensi. Hanya saja, saya tidak memiliki kesempatan untuk memberi penghormatan sebelum waktu ini. Jadi saya akan menggunakan jiwa Taisu Anda untuk memberi penghormatan pada mereka. Setelah suara dingin Xiaoyan keluar, di tengah jeritan melengking jiwa Meng San, jiwanya langsung tersedot ke dalam panji penekan jiwa. Setelah Xiaoyan membunuh Meng San, sosok besarnya yang berdiri di udara tiba-tiba berubah menjadi kilatan cahaya keemasan. Kemudian sosok Xiaoyan perlahan berjalan keluar dari kilatan cahaya keemasan tersebut dan berjalan ke rumunan para dewa abadi berkumpul. Tepat ketika Xiaoyan muncul, dia langsung dikelilingi para dewa abadi dari semua sisi, dan mereka perlahan mengulurkan telapak tangannya ke arah Xiaoyan dan hormat. Yang mulia, semua prajurit Taisu di sini telah dimusnahkan, tidak terkecuali dengan kedua orang Taisu yang melarikan diri, kata salah satu dewa abadi. Sebelumnya, Bailin dan Li Hai melarikan diri, setelah mereka menyadari ada yang tidak beres. Namun, meskipun mereka ingin mengambil kesempatan untuk melarikan diri, tapi puluhan ribu orang di pihak Xiaoyan adalah dewa abadi.
dengan sarana dan keterampilan bertarung mereka semua. Selama mereka mau, tidak ada prajurit Taisu di sini yang bisa hidup. Jadi pada akhirnya mereka semua musnah dan semuanya tumbang. Dan Dewa Abadi ini juga membawa jiwa mereka kembali dan memberikannya kepada Xiuyan. Tepat Xiuyan melihat mereka berdua, Xiuyan tidak mengatakan apapun. Dan Xiuyan memasukkan jiwa kedua komandan Taisu itu ke dalam panji jiwa. Sekarang, Anda tidak perlu mati lagi dalam pertempuran, karena saya memasukkan jiwa mereka ke dalam panji. Dengan cara ini, mereka tidak akan bisa masuki reinkarnasi, dan mereka hanya bisa menjadi hantu yang kesepian. Segera, Soyan bergerak dan masuki dewa kekosongan yang lubangnya pecah, di mana ada ratusan ribu orang sensi yang dipenjarakan saat ini, dan Soyan ingin menyelamatkan mereka. Tapi melihat sosok di depannya, tidak peduli mereka tua atau muda, karena mereka telah dipenjara untuk jangka waktu yang tidak diketahui. Tempat ini seperti api penyucian, sehingga tidak ada sorak-sorai dari orang-orang yang diselamatkan. Bahkan beberapa di antaranya memiliki mata kosong, meskipun mereka masih hidup, tapi mereka tampak seperti zombie terdiam. Jadi yang bisa dilakukan hanyalah membawanya pergi dari tempat itu. Para sampah dari Taisu baru saja menjarah sumber daya, membunuh banyak orang dan meninggalkan banyak jiwa yang mati. Walaupun ada jiwa yang selamat, namun tidak ada seorang pun yang memiliki hati. Sebuah suara tiba-tiba bergema, namun kalimat ini tidak diucapkan oleh Xiuyan. Tetapi berasal dari puluhan ribu keabadian dewa saat mereka keluar masuk ini. Mungkin mereka tidak tahu apa yang mereka hadapi, tapi sekarang mereka bisa melihat semuanya dengan jelas. Meskipun mereka bukan makhluk sensi, tapi apa yang mereka lihat hari ini. Saya tidak akan melupakan kelompok ular dan tikus dari Taisu ini, dan mereka semua harus dibunuh. Pada saat ini, semua leluhur dari para dewa abadi ini sangat marah, dan mereka mengutuk prajurit Taisu yang tersisa dalam dewa kekosongan dengan rasa jijik di mata mereka. Dan itu membuat mereka semua merasakan semangat juang yang nyata di dalam hati mereka. Nah, demikianlah cerita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video Min Earth sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.